guys, it's nice to work with you here. Yeah, it's nice, So- really nice. The projects now from Indonesia coming to Barcelona to see a lot of building want to share to Indonesian people today. Okay. What do you reckon where I should go, Luis? You should go to the buildings of Gaudí architects. Oh, really? Are really, really nice buildings. They are a lot of buildings from Gaudí, Gaudí. like for example Sagrada Familia. Okay. You can go to Casa Batlló. Casa Batlló. You can go also to Casa Milà, Coller la Pedrera. Yeah. Also there is the Parkwell, a very famous park. Ya, The Project kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu dari rancangan dari Gaudi, Antoni Gaudi. Thank you, Luis. You're Thank you so welcome. much. Let's just go there. Let's go to Casa Milà then. Okay, let's go. Ya, The Project kali ini masih berada di Barcelona, Spanyol. Kami mengajak Anda untuk mengunjungi Casa Milà La Pedrera. Bangunan rumah ini dibangun di tahun 1906 sampai 1912, di mana kita melihat bagaimana kehidupan lifestyle zaman dulu kala untuk kaum borjuis, yaitu keluarga Milà. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keindahan dari interior Casa Milà ini, dari mulai lobi sampai apartemen di lantai 4, yaitu apartemen La Pedrera. Nah, saat ini saya berada di apartemen La Pedrera, di mana apartemen ini berada di lantai 4 dari rumah Casa Milà ini. Anda lihat saya sekarang berada di ruangan yang pertama, yaitu ruangan living room, di mana pada saat itu mereka duduk-duduk di sini sebelum masuk ke kamar atau di area makan. Ruangan ini merupakan salah satu contoh di mana pada saat dulu adalah menunjukkan lifestyle dari orang-orang borjuis di sini di abad ke-20. Kamar tidur utama, pemirsa. Nah, ya, kamar tidur utama ini sangat unik karena furniturnya juga terbuat dari kayu dan perpaduan dari pola bunga yang dibuat dari beberapa kayu yang berbeda jenisnya. Anda lihat nanti setiap kamar memiliki ensuite. Jadi ada kamar mandi utama yang terbuat dari warna-warna. Kalau saya lihat itu ada meja rias dari marble yang asli dan marble-nya itu adalah marble yang cukup mahal. Nah, setelah itu Anda bisa lihat di sini. Ini adalah tempat duduk di mana di masa tersebut biasa diletakkan di sudut-sudut ruangan sehingga bisa memaksimalkan ruangan. Lampunya juga lampu yang asli. Kalau Anda lihat di sini terbuat dari perpaduan material besi dan juga ada kaca berwarna-warni. Menarik sekali karena seperti ini tuh jarang, dan pada saat di tahun 1906, 1916 dan di awal abad ke-20 barang ini merupakan barang-barang yang cukup mewah. Nah, kalau Anda lihat lantai yang saya pijak ini adalah lantai kayu. Lantainya menarik sekali karena lantai seperti ini sudah jarang kita temukan. Dibuat berpola dengan beberapa material kayu yang berbeda sehingga membuat pola yang sangat menarik. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke area dining room. Ruangan makan ini bersebelahan persis dengan ruangan living room. Kedua ruangan ini dipisahkan oleh sebuah gerbang di mana ada pintu geser. Nah, pintu gesernya menarik sekali pemirsa karena setiap pintu ada frame yang biasa kita sebut dengan cornice yang terbuat dari bahan seperti akrilik atau gypsum yang dimolding atau dicetak. Kemudian menjadi bagian dari seni setiap frame. Kemudian pintunya juga adalah pintu yang terbuat dari pintu geser. Ini adalah kaca yang dulu tidak pernah diganti sejak di abad ke-20. Nah, Anda lihat di sini bahwa ruangan makan ini cukup simpel tetapi dengan detail seni yang sangat menarik karena selain meja makan dan kursi dengan bahan bludru, Anda bisa lihat ada beberapa kabinet di sini. Kabinet yang difungsikan untuk sebagian hiasan dan juga kabinet yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang untuk peralatan makan. Nah, saya akan mengajak Anda ke ruang kerjanya dari keluarga Milà. Ini adalah salah satu ruang kerja di mana masih menyimpan barang-barang asli dari abad awal ke-20. Anda lihat di sini begitu mewahnya karena ini memang menunjukkan bagaimana lifestyle dari keluarga borjuis pada saat itu.
Ada meja kerja di sudut ruangan, kemudian kursinya dengan aksen besi-besi seperti ini. Dan ini adalah salah satu keluarga Mila yang pernah menempati tempat ini. Nah, menarik sekali karena memang setiap ruangan memiliki juga lampu-lampu. Lampu yang biasanya diletakkan di side table atau di pinggir ruangan, ini diletakkan di atas meja kerja. Kemudian di atas ruangan juga ada lampu-lampu yang sangat unik dan luar biasa menarik karena memang menunjukkan bagaimana pada saat itu seni merupakan suatu yang diagungkan. Nah, selain itu, di bagian depan ada balkon di mana sangat terkenal. Kita ketahui balkon itu terbuat dari besi. Besi yang dibuat sedemikian rupa dengan semuanya full handmade. Oke, saya akan mengajak Anda untuk melihat ruangan yang lain. Switch on the sky and the stars glow for you. Go see the world 'cause it's all so brand new. Nah, ini salah satu kamar tidurnya lagi yang sedikit lebih kecil, di mana Anda bisa lihat bagaimana kehidupan masa lalu dengan kemewahan yang ada. Tempat tidurnya sangat mewah, terbuat dari kayu solid. Di depan kamar ini terdapat kamar mandi, pemirsa. Kamar mandinya itu cukup luas untuk ukuran masa lalu karena diciptakan khusus untuk memenuhi kebutuhan di kamar mandi. Ada shower, ada toilet, ada bathtub dan sebagainya. Warnanya pun lembut dengan perpaduan ada warna hijau yang muda. Selain itu di depan kamar ini Anda akan bisa lihat wardrobe. Wardrobe itu adalah ruangan di mana meletakkan barang-barang seperti pakaian, kemudian sepatu. Bagaimana di masa lalu itu koper-kopernya yang begitu bagus dari bahan kulit. Kemudian juga ada tempat pelana untuk naik kuda. Kemudian ada barang-barang untuk melakukan ski dan sebagainya. You gotta go and get angry at all of my honesty. Ya, ini adalah bagian dapurnya, pemirsa. Ruangan ini terbagi menjadi dua. Di sebelah kanan saya tadi adalah tempat untuk memasak, mencuci piring dan sebagainya. Dan ini adalah area makan di mana mungkin mereka akan meletakkan makanan di sini, hanya bercengkrama di sini untuk mengobrol-ngobrol. Dan Anda lihat pada zaman dulu di tahun 1916 sudah dibuat seperti ini. Nah, ini kabinetnya, pemirsa, kabinet atas dan kabinet bawah. Model kuncinya bisa dilihat tidak seperti handle kebanyakan yang kita pakai sekarang, tetapi menggunakan kunci-kunci masa lalu. Anda lihat bagaimana mereka berpikir untuk memaksimalkan ruangan ini sehingga kabinet dibuat tinggi sampai ceiling. Di bagian atas juga kabinet untuk menyimpan alat-alat. Ini adalah suatu bentuk di mana mereka memikirkan sekali hidup yang kompak dan juga luar biasa. Di bagian belakang ada ruangan jahit, kemudian ruangan untuk pembantu dan ruangan untuk beristirahat bagi para pekerja. Nah, satu lagi yang menarik, saya berada di bagian belakang dari dapur ini. Ini adalah stove di masa lalu, di awal abad ke-20. Luar biasa, masih seperti ini. Anda bisa lihat bagaimana cerobong asapnya langsung ke arah ceiling. Nah, ini adalah salah satu yang paling menarik di dapur ini. Itulah tadi saya sudah mengajak Anda ke apartemen La Padrera dan tentunya menarik sekali untuk kita lihat bersama-sama. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua bahwa bagaimana indahnya Casa Mila La Padrera.